Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Irma Dedi dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan ke-7, yaitu di sini kita akan menghitung 4. Yang pertama ada Profitability Index atau PI. PI merupakan metode yang digunakan untuk menghitung membandingkan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi sekarang. Untuk rumusnya sendiri, PI yaitu nilai aliran masuk dibagi nilai investasi tersebut. Jika PI lebih dari 1, maka sudah dikatakan layak. Jika kurang dari 1, berarti belum layak. Nah, untuk BEP, saran untuk mengetahui pada jumlah produksi, berapa total revenue atau TR sama dengan total cost. Nah, kita akan mencari BEP unit dan juga BEP rupiah. Nah, untuk PR sendiri yang ketiga atau profitability ratio, nah, yaitu untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Kita menghitung 4, ada PM, ada earning power, ada return on investment, ada rentabilitas modal sendiri. Nah, yang keempat itu ada BC, yaitu suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dan cost. Jika nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Jika lebih dari 1, maka proyek itu feasible. BC rasio 1 sama dengan 1, proyek itu marginal atau tidak untung dan tidak juga rugi. Nah, kita akan menghitung 2 ya untuk benefit. Ada benefit dan cost tetap, ada benefit dan cost tidak tetap. Nah, di sini saya sudah membuat tabel untuk menghitung PI ya. Yang pertama, ini sama seperti NPP di mana ini mesin A-nya sama dengan 28 juta untuk investmentnya. Nah, mesin B ada 32 juta. Nah, untuk tahun, cash flow, diskon faktor, dan present value ini tinggal di copy aja dari tabel NPP ya. Ini saya sudah mengkopinya. Di sini jadi ini semua perhitungannya sama ya dengan tabel NPP. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara menghitung PI. Maka di sini telah diketahui total PP-nya 47 juta dan inisial investment-nya kita lihat. Nah, itu ada 28 juta. Maka rumus PI sama dengan 47 juta atau total PP dibagi inisial investment. Nah, di enter, sebentar. Jadi total PI-nya yaitu 1,71, di mana PI disebut layak apabila lebih dari 1, artinya mesin A itu layak ya. Nah, sekarang kita lihat untuk mesin B. Ini sama ya, ini hasil ngopi. Jadi cuma bedanya ini di sini ada untuk nilai sisa. Nah, berarti untuk nilai sisanya nggak dimasukin ya. Jadi rumusnya sama, total PP sama dengan total PP dibagi inisial investmentnya 32 juta, di enter. Nah, hasilnya yaitu ada 1,27. Nah, jadi PI mesin A lebih besar daripada mesin B, di mana mesin A ada 1,71. Nah, dilihat. Sedangkan mesin B hanya 1,27. Karena sama ya, seperti di RR, A lebih besar, di NPP A juga lebih besar, dan juga di ARR juga mesin A yang lebih besar. Jadi bisa disimpulkan kalau untuk profitability index berarti mesin A lebih besar daripada mesin B. Ini tabel yang kedua, perhitungan untuk BEP-nya. Nah, di sini coba kita lihat dulu. Ini untuk menghitung, ini masih yang tadi ya, ini profitability index. Jadi 1,71 dengan 1,27 berarti kesimpulannya mesin A lebih besar ya. Berarti mesin A lebih layak. Itu untuk perhitungan PI atau profitability index. Oke, sebentar. Nah, ini untuk tabel yang kedua menghitung BEP. Di sini ada soal. Perusahaan AKJ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 PCS dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabelnya 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit produksi
yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini tabel analisis BEP, pendapatan matematik ya. Ini di sini saya sudah membuatnya. Bisa kita lihat, diketahui jumlah produknya ada 20 juta, ada harga jual per unitnya 250, total penjualannya ada 5 juta. Ini didapat dari 20.000 dikali 250 ya. Lalu ada biaya tetapnya 2 juta, ada total biaya variabelnya biaya 2.500.000, biaya variabel per unitnya 125. Nah, gimana sih untuk menghitung biaya variabel dibanding penjualan? Rumusnya sama dengan ya. Nah, biaya variabel dibagi harga jual. Iya, hasilnya 0,50. Iya, benar. Bentar ya. Nah, untuk menghitung BEP dalam unit, maka sama dengan, nah ini kan ada perhitungan ya, BEP dalam unit, BEP dalam rupiah. Coba kita hitung dulu BEP dalam unit ya. Sama dengan biaya tetap, coba kita lihat mana biaya tetap, dibagi harga jual per unit, berarti ini, dikurangi biaya variabel per unit, dibagi, buka kurung dulu ya, maaf. Nah, dikurangi biaya variabel per unit. Nah, kalau udah gitu di enter aja, sama dengan 16.000, yang artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Itu artinya ya. Itu untuk penghitungan BEP dalam unit. Nah, yang kedua BEP dalam rupiah. Itu rumusnya sama dengan, kita lihat dulu di atas ya, ini itu rumus untuk menghitung BEP dalam rupiah. Sebentar. Sama dengan biaya tetap dibagi, buka kurung, 1 dikurangi biaya variabel per unit, berarti yang di atas, dibagi, nah kalau ini dibagi harga jual per unit. Nah, yang ini kita lihat, tinggal di enter aja. Nah, hasilnya 4 juta, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, ini untuk menghitung BEP seperti itu ya, dan tabel ini untuk mempermudah kita dalam mencari BEP dalam bentuk unit dan juga BEP dalam rupiah. Nah, ini saya udah mempraktekannya ya. Jadi untuk mempermudahnya kita buat tabel dulu seperti ini untuk menghitung BEP dalam unit maupun BEP dalam rupiah. Oke, next, bentar. Berarti, nah sekarang untuk perhitungan PR. Di sini soalnya beda-beda ya, karena di PR kita akan menghitung 4 rumus, ada 4 ya. Yang pertama ada profit margin, yang kedua ada earning power, yang ketiga ada return of investment, dan yang keempat ada rentabilitas modal sendiri. Oke, bentar. Nah, ini bisa di scroll ya. Ini untuk soal-soalnya. Oke, yang pertama ini kita akan menghitung profit margin. Di sini diketahui PT Nirisna Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Nah, di sini coba bisa dilihat saya sudah membuat tabelnya. Untuk NOI-nya ada 4 juta. NS-nya ada 24 juta dan 100%. Nah, maka untuk mencari PM atau profit margin sama dengan, bentar ya, sama dengan 4 juta dibagi, berarti dibagi 24 juta atau NS ya, lalu dikali 100%. Hasilnya yaitu 16,7%. Ini untuk perhitungan profit margin. Nah, untuk yang kedua ada earning power, di mana
Diketahui PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya ada 4 juta, TA-nya ada 15 juta, dan NOI 4 juta. Maka, coba bisa dilihat di tabel, TA-nya 14 juta, ini persennya 100%, maka rumus EP sama dengan 4 juta dibagi 15 juta. Kita klik, dikali 100%, lalu enter. Ulangi ya. Sama dengan 4 juta dibagi, berarti dibagi TA 15 juta dikali 100% sama dengan gini nih. Bentar. 4 juta dikali 100. Bentar ya. Nah, hasilnya itu 26,7%. Itu untuk perhitungan earning powers. Nah, yang ketiga ada untuk penghitungan returns of investment. Diketahui CP Keisha mempunyai data sebagai berikut. Nah, kita lihat NOI-nya yaitu sebesar 4 juta, TI-nya sebesar 12 juta. Maka hitunglah ROI, dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, ini udah diketahui, berarti sama dengan sama dengan 4 juta dibagi 12 juta dikali 100% sama dengan 33%. Nah, jadi kali bisa diubah ini, misal diubah jadi 20%. Bisa ya. Contohnya. Kalau diubah 20% berarti jadi segini. Nah, ini yang keempat, ada rentabilitas modal sendiri. PD Dendis Losam punya data sebagai berikut. NOP-nya ya, atau net operating income-nya ada 10 juta. Untuk interest atau bunga sebesar 5%, teksis atau pajaknya 10%. Modal sendiri tahun 2011 20 juta. Nah, bisa dilihat seperti ini. Namun sebelum mencari rentabilitas, kita harus mengetahui dulu berapa IAT-nya, berarti sama dengan NOP dikurangi 10 juta dikali 5%, berarti 10 juta dikali 5% ditambah 10 juta dikali pajak sama dengan sama dengan 8.500.000. Maka setelah IAT diketahui 8.500.000, rentabilitas modal sendiri sama dengan nah kan ini udah diketahui ya, IAT-nya berarti rentabilitas modal sendiri sama dengan 8.500.000 dibagi 20 juta dikali 20%. Dikali 100% maksud saya. Nah, jadi 42,5%. Jadi kita harus mencari dulu IAT-nya ya, jika belum diketahui, untuk mencari rentabilitas modal sendiri. Jadi mungkin itu ya perhitungan untuk PR. Ada profit margin, ada earning power, ada return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini soal dan jawaban, dan saya sudah mempraktekannya. Kayak gini, sebentar. Nah, oke, next. Sekarang menghitung BC atau benefit cost ratio. BC rasio tetap. Nah, ada BC rasio tidak tetap.
Untuk yang pertama, BC rasio tetap diketahui suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama 1 miliar. Ditentukan bunga bank 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, ini saya sudah membuat tabel seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini untuk inisial investmentnya 1 juta, untuk rate-nya. Nah, inisial investment 1 juta, rate-nya 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya OP 20 juta, total biaya 100 juta, dan benefit per tahunnya 126 juta. Maka tugas kita di sini berapa sih? BC rasio. Nah, untuk perhitungan total biaya, maaf, di sini berarti inisial invest dikali rate lalu ditambah dengan 1M dikurangi 1M dikali nilai residu dulu ya. Itu untuk menghitung perhitungan total biaya. Nanti hasilnya dibagi aja, jadi hasilnya segitu. Nah, coba bisa dilihat. Jadi di sini kita akan mencari berapa sih BC rasio tetap ya. Berarti ini BC rasio tetapnya itu berarti ini kan sama ya. Tetap berarti tiap tahunnya sama. Berarti rumusnya sama dengan 126 juta dibagi 100 juta. Nah, sama dengan 1,26. Ini untuk tahun ke-1. Jadi untuk tahun kedua rate-nya oh iya kayak gitu. Nah, ini untuk BC rasio tidak tetap. Nah, soalnya kayak gini. Bentar. Nah, bisa dilihat aja ini ada inisial investmentnya sama ya. Kayak tadi. Nah, inisial investmentnya ini rate-nya, ini nilai residunya segini, depresiasinya juga biaya operasionalnya. Nah, kayak gini. Berarti ini BC rasio untuk tahun ke-1 sama dengan 126 juta dibagi 100 juta, 1,26. Ini untuk tahun 1. Nah, berhubung ini BC rasio tidak tetap, bisa diganti juga ya. Nah, coba dilihat kalau untuk tahun pertama itu kan rate-nya tahun pertama itu rate-nya 5% ya. Untuk tahun kedua itu berarti rate-nya ada 6%. Nah, tinggal copy paste aja ya kayak gitu. Berarti BC rasionya jadi 1,050. Tapi karena tahun kedua itu 6%, jadi diubah aja 6%. Nah, berarti hasilnya 1,145. Next, untuk tahun ketiga itu rate-nya itu 8% ya. Iya 8%. Nah, maka BC rasionya kalau 8% berarti 0,969 dengan total biaya 130 juta. Namun kan di soalnya itu 8%. Rate-nya itu berarti tinggal diubah aja. Oh, itu kalau diubah 9% berarti total biayanya jadi 140 juta. BC rasionya 0,900 ya. Nah, tapi berhubung di soalnya 8%, berarti tahun ketiga itu 0,969. Jadi, untuk rasio tidak tetap tahun pertama berarti 5%, tahun kedua 6%, tahun ketiga 8%. Sedangkan untuk rasio yang tetap berarti 5% per tahunnya. Maka rasionya akan mengalami perubahan ya. Nah, mungkin itu perhitungan dari 4 analisis ya untuk pertemuan ke-7. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.